Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa contoh yang berkaitan dengan menyatakan relasi. Nah, contohnya di sini, relasi antara dua himpunan P dan Q dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan 0,0, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4. Bagian A-nya, perintahnya di sini, tulislah anggota-anggota himpunan P dan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Dan yang B, tuliskan nama relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q. Kemudian gambarlah diagram panah dari kedua himpunan tersebut. Nah, untuk jawaban bagian A, nah di sini kita disuruh menuliskan anggota himpunan P dan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, jadi di sini kita daftarkan untuk himpunan P dan Q-nya. Yang pertama itu P, ya. Nah, untuk anggota P itu sendiri, karena di sini yang dinyatakan dalam soalnya yaitu himpunan pasangan berurutan, jadi anggota himpunan P itu adalah angka-angka yang ada di depan dari pasangan berurutan yang disebutkan. Nah, di sini 0,0, berarti 0 yang pertama ini miliknya P, 0 yang kedua ini baru miliknya Q. Nah, 2,1 juga sama, 2-nya ini milik P, 1-nya milik Q. 4,2 juga sama, 4 milik P, 2 milik Q, dan seterusnya. Jadi, untuk anggota-anggota P berarti adalah angka-angka yang berada di depan. Yang pertama angka 0, yang kedua angka 2, yang ketiga angka 4, yang keempat angka 6, yang kelima angka 8. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 anggota untuk anggota himpunan P. Nah, untuk anggota himpunan Q berarti yang di sampingnya tadi, ya. Nah, di sini juga ada 0, lalu 1, terus 2, 3, dan 4. Jadi yang berada di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah jawaban untuk bagian A, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan P dan Q dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi seperti ini aja, ya. Nah, sekarang kita masuk bagian B. Ya. Tuliskan nama relasi yang terbentuk atau relasi yang mungkin, ya, dari himpunan P ke himpunan Q, kemudian gambarlah diagram panah dari kedua himpunan tersebut. Nah, karena di sini diminta juga diagram panahnya, langsung kita buat saja diagram panah. Ya, anggota P, himpunan P dan himpunan Q seperti penjelasan sebelumnya, ya. Untuk P anggotanya 0, 2, 4, 6, 8. Di sini kita tulis 0, 2, 4, 6, 8. Jangan lupa kalau anggota himpunan pertama dikasih noktah di sebelah kanannya atau titik hitam. Terus kita kasih kurung lengkung atau kurung siku juga boleh. Terus himpunan Q-nya di sebelah kanannya, di sini Q. Anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau himpunan yang kedua atau himpunan Q, noktahnya di sebelah kirinya. Ya, jangan sampai lupa ini, ya. Nah, kurungnya kurung lengkung atau kurung siku nggak apa-apa. Nah, tadi pasangannya dari soalnya 0,0 berarti 0. Kita panahkan ke 0, 2 ke 1, 2 ke 1, 2 ke 1, 4 ke 2, 4 ke 2, 6 ke 3, 6 ke 3, 8 ke 4, 8 ke 4. Nah, diagram panahnya sudah jadi, tapi di sini tengahnya masih kosong nih. Belum ada relasi yang mungkin terjadi. Jadi kita harus mencari relasinya, karena di sini juga disuruh menuliskan nama relasi yang terbentuk dari himpunan P ke himpunan Q.
Nah, kira-kira relasi apa yang bisa terbentuk ini? Nah, untuk dasarnya sendiri di sini saya berikan sedikit catatan ya. Note, sedikit catatan. Di sini saya tulis ada beberapa, atau saya langsung tulis saja, beberapa relasi, saya tulis yang mungkin, begitu ya. Yang mungkin, maksudnya yang mungkin ini yang sering dipakai di beberapa soal yang ada ya. Di antaranya yang pertama itu biasanya titik-titik lebihnya dari. Yang kedua, ini saya tulis dulu saja, nanti saya jelaskan di akhir ya. Titik-titik kurangnya dari. Yang ketiga, lebih dari. Yang keempat, kurang dari. Yang kelima, titik-titik kali dari. Yang keenam, faktor dari. Yang ketujuh, kuadrat dari. Yang kedelapan, akar dari. Nah, ini adalah beberapa relasi yang mungkin atau yang sering dipakai dalam beberapa soal. Nah, yang pertama di sini saya tulis titik-titik lebihnya dari. Maksudnya di sini itu biasanya dituliskan oleh angka. Misalkan 1 lebihnya dari, 2 lebihnya dari, 3 lebihnya dari, 4 lebihnya dari, dan seterusnya. Titik-titik kurangnya dari ini juga sama seperti penjelasan yang pertama ya. Jadi bisa 1 kurangnya dari, 2 kurangnya dari, 3 kurangnya dari, dan seterusnya. Terus yang ketiga ini lebih dari, jelas ya. Kurang dari ini juga jelas. Di yang kelima di sini titik-titik kali dari. Nah, untuk titik-titik kali dari ini juga banyak macam ya. Bisa 2 kali dari, atau 3 kali dari, atau 4 kali dari, atau mungkin bentuknya pecahan ya. Misalkan setengah kali dari, seperempat kali dari, dan seterusnya. Nah, ini juga ada faktor dari, kuadrat dari, dan akar dari. Nah, untuk soal yang pertama ini, bagian B, kita disuruh menuliskan nama relasi yang terbentuk atau relasi yang mungkin. Nah, kira-kira apa ini? 0 ketemu 0. Lebihnya dari nggak mungkin, kurangnya dari juga nggak mungkin. Berarti 2 ini sudah pasti tidak mungkin. Ya, lebih dari nggak mungkin. Kurang dari nggak mungkin. Lebih dari sebenarnya bisa masuk ya, teman. 0 tidak lebih dari 0. Kalau 2 bisa lebih dari 1 ya. Tapi untuk 0 ke 0 sendiri itu menggunakan lebih dari nggak bisa. Kurang dari juga nggak bisa. Titik-titik kali dari, ya, berapa kalinya nih? 2 berapa kalinya dari 1? Oh, bisa ini ya. Jadi 2 ya, 2 kalinya dari ya. Kita cek dulu nih. 0 2 kali dari 0, betul. 2 2 kali dari 1, karena 2 kali 1 itu 2. 4 2 kali dari 2, karena 2 kali 2 4, betul ya. 6 2 kali dari 3, karena 2 kali 3 6 ya. 8 2 kali dari 4, karena 2 kali 4 adalah 8. Oh iya, betul. Jadi di sini bisa kita tulis 2 kali dari. Nah, jadi untuk relasi yang mungkin yang terbentuk adalah 2 kali dari. Ya, kita peroleh dari beberapa relasi yang mungkin ini tadi. Jadi kalau lebih bagusnya kita coba satu persatu. Mana nih yang sekiranya cocok dengan soalnya. Kalau yang cocok itu berarti yang kita pakai. Nah, kebetulan cocok ya. 0 2 kali dari 0, karena 2 kali 0 0. 2 2 kali dari 1, karena 2 kali 1 2, dan seterusnya. Ya. Atau kalau mau kita buat kesimpulan di sini boleh ya. Sebenarnya di sini aja udah cukup, cuman kalau mau lebih jelasnya kita buat kesimpulan. Jadi titik 3 ini lambang dari jadi ya.
nama relasi yang terbentuk adalah langsung aja ditulis 2 kali dari. Nah, ini untuk jawaban bagian B. Nah, sekarang kita langsung beralih ke contoh berikutnya. Contoh yang kedua di sini. Ya. Contohnya di sini perhatikan diagram Kartesius berikut. Nah, kalau yang contoh sebelumnya soalnya berupa himpunan pasangan berurutan, untuk contoh yang kedua ini soalnya berupa diagram Kartesius. Nah, di sini perintahnya kurang lebihnya kalau kita perhatikan sama ya. Yang pertama ini tulislah anggota-anggota himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang B, tuliskan relasi himpunan A ke himpunan B, kemudian gambarlah diagram panah dari kedua himpunan tersebut. Nah, kurang lebihnya sama seperti tadi ya. Nah, langsung kita jawab aja bagian A. Nah, kita disuruh menuliskan anggota-anggota himpunan A dan B. Nah, anggota himpunan A, nah ini lebih mudah daripada yang tadi ya. Himpunan A kalau di diagram Kartesius itu cukup kita lihat angka yang mendatar saja nih himpunan A. Yaitu ada 4 angka di sini. Yaitu 4, 5, 6, 7. Nah, jadi di sini tidak ada angkanya ya jangan ditulis ya. Sesuai yang ada angkanya saja. Terus untuk anggota himpunan B, nah di sini berarti yang mendatar kita melihatnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita tulis di sini 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, itu jawaban untuk bagian A, yaitu menuliskan anggota himpunan A dan B dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B-nya di sini. Tuliskan relasi himpunan A ke himpunan B, kemudian gambarlah diagram panah dari kedua himpunan tersebut. Oke. Langsung kita buat diagram panahnya sama seperti tadi ya. A, himpunan A-nya anggotanya di sini 4, 5, 6, 7. Karena himpunan yang pertama, noktahnya sebelah kanan ya, noktahnya. 4, 5, 6, 7, iya betul. Kasih kotakan lengkung atau siku juga boleh. Untuk anggota himpunan B, 1, 2, 3, 4, 5. Karena himpunan yang kedua berarti noktahnya sebelah kiri. Kasih lengkungan. Nah, tinggal kita panahin sesuai dengan diagram Kartesiusnya. 4 ternyata dia ada di titik 1, 2, sama 3. Oh, ini ada 3 nih, waduh. Untuk diagram panahnya ini akan sedikit maaf, 4, 1, 2, 3. Oh ya, 4, 1, 2, 3. Nah, kayaknya akan sedikit banyak garis ini ya. Untuk 5, 1, 2, 3, 4. Waduh. 1, 2, 3, 4. Nah, semoga kalian tidak bingung ya. Panahin dulu. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, semuanya. Nanti kita garis semua 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Udah tidak usah dipanahin ya. Karena panahnya akan ini nyatu semua panahnya ini. Terus 7, 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, berarti semuanya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal dikasih panah aja. Oke. Nah, untuk gambarnya sendiri mungkin agak sedikit rumit ya. Cuman kalau kalian bingung dengan diagram panahnya ini, bisa langsung kalian lihat lebih sederhananya di koordinat Kartesiusnya saja. Nah, di sini kita disuruh menuliskan
relasi himpunan A ke himpunan B, atau nama relasinya sama seperti tadi ya. Nah, relasinya yang mungkin apa ini? Nah, supaya tidak bingung, saya ambilkan catatan yang tadi. Nah, di sini contohnya beberapa relasi yang mungkin. Sebentar, saya potong dulu supaya bisa nyempil di sini ya. Nah, di sini titik-titik lebihnya dari 4, kita coba berarti di sini 4 ke 1, berarti 4, 3 lebihnya, oh tidak mungkin ya, kalau menggunakan lebihnya dari nggak mungkin. Kalau kurangnya dari 4, 1, 4 berarti lebihnya 3 ini ya. 4, 3 kurangnya dari 1, tapi 4 juga kedua ya. Nah, berarti tidak mungkin nih. Titik-titik lebihnya dari dengan titik-titik kurangnya dari, berarti ini tidak mungkin ya. Karena angkanya dia 4, ketemu 1, ketemu juga 2, ketemu juga dengan 3. Nah, kalau lebih dari 4 lebih dari 1, betul. 4 lebih dari 2, betul. 4 lebih dari 3, oke. Bener ya. Nah, 5 lebih dari 1, bener. 5 lebih dari 2, bener. 5 lebih dari 3, bener. 5 lebih dari 4, bener. Nah, kalau ini rumit, tinggal dilihat aja di diagram Cartesius. Ya, maaf. Ya, bener ya. Lihat aja di diagram Cartesiusnya ya. Kalau kita menggunakan lebih dari tadi, 4 lebih dari 1, betul. 4 lebih dari 2, betul. 4 lebih dari 3, betul. 5 lebih dari 1, betul. 5 lebih dari 2, betul. 5 lebih dari 3, betul. 5 lebih dari 4 juga betul. Ya. 6 lebih dari 1, betul. 2 betul. 3 betul. 4 betul. 5 betul. Oh, berarti di sini untuk jawabannya sendiri yang paling tepat adalah lebih dari ya. Nah, berarti di sini tinggal kita tulis lebih dari ya. Nah, itu jawabannya ya. Jadi bisa kita tuliskan kesimpulannya. Jadi relasi himpunan A, oh maaf, salah tulis, ke himpunan B adalah lebih dari. Nah, itulah beberapa contoh yang berkaitan dengan menyatakan relasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.